Halo semuanya, gue Okta. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah framework yang cross-platform yang dibuat oleh Google, yaitu Flutter. Jadi, apa itu Flutter? Flutter adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi native mobile, desktop, dan web. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang juga dikembangkan oleh Google. Jadi, mari kita mulai aja kali ya. Pastiin dulu kalian udah install Flutternya ya. Kalau nggak tahu caranya, kalian bisa cari di Google dengan keyword Flutter install, gitu aja sih. Oke, kalau kalian udah install, hal pertama yang kalian lakuin adalah buka terminal kalian. Kalau kalian udah buka terminal, kita selanjutnya akan membuat project Flutter baru. Kalian bisa bikin project ini di folder yang kalian pilih, bebas. Jadi kalau gua biasanya di folder development seperti itu. Lalu kita ketik komennya untuk membuat project baru, yaitu Flutter new, nama project misalnya belajar Flutter. Nggak bisa pakai huruf gede ya, Flutter pakai underscore aja. Oh, nggak bisa, gue lupa komennya apa. Bentar ya, Flutter create. Jadi komen yang benar adalah Flutter create nama project belajar Flutter bareng. Terus ketik enter, kita tunggu sampai projectnya selesai dibikin. Nah, ini berarti projectnya udah dibikin ya. Jadi kita clear aja dulu terminalnya, lalu kita ketik komen ini untuk membuka folder kode spasi nama projectnya tadi apa, belajar Flutter bareng. Untuk menjalankan komen kode nama folder tadi, kalian harus menginstal Visual Studio Code. Kalau enggak, kalian nggak bisa. Atau kalian bisa open manual folder lewat sini, open folder, cari folder project Flutter kalian yang barusan dibikin. Oke, gitu. Selanjutnya kita cek di sini, kita mempunyai struktur folder dari Flutter, yaitu ada yang ada titiknya tuh kita ignore aja ya, karena ini auto generated gitu dari editornya. Jadi kita langsung ke bagian yang nggak ada titiknya. Kayak misalnya ada folder yang namanya Android di sini. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk native code dari project Android, seperti manifest XML segala macamnya gitu. Terus di sini ada iOS, fungsinya sama kayak yang Android tadi untuk native filesnya. Di sini ada folder lib atau library yang nantinya kita bakal pakai buat naro source code dari Flutternya sendiri. Nah, di sini ada Linux di sini folder untuk sama sih fungsinya kayak Android dan iOS, kayak native code segala macam. macOS sama aja. Lalu di sini ada folder test. Ini untuk unit testing. Lalu di sini ada web, sama aja, native platformnya gitu. Di sini ada Windows, sama juga native platform. Lalu di sini ada yang paling penting, ada pubspec.yml. Apa tuh pubspec.yml bang gitu kan, kalau kalian ada yang nanya. Pubspec.yml ini fungsinya untuk meletakkan dependencies yang akan kalian gunakan di dalam project kalian gitu guys. Dependencies, assets,
dan lain-lain gitulah. Kalian juga di sini bisa setting nama projectnya, terus deskripsi projectnya. Ini publish to seharusnya nggak dipakai, soalnya kita nggak bakal bikin package buat dipublish ke pubspec-nya. Oke. Setelah itu kita bakal cek kode utama dari Flutter, yaitu main.dart. Ada apa aja di sini? Mari kita lihat. Pertama, kita mempunyai void main kurung buka kurung tutup, gitu kan. Apa tuh fungsinya, Bang? Jadi void main itu adalah sebuah runtime code yang akan dijalankan oleh Dart. Jadi kalau nggak ada ini, Dart nggak tahu tuh starting pointnya dari mana gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini dihapus, aplikasinya nggak bisa jalan. Ini kalau lihat di sini ada run debug profile. Nah, itu tuh khusus buat di function main doang. Oke, selanjutnya kita punya kelas yang bernama myApp. Lalu dia nge-extends dari stateless widget. Apa itu, Bang, artinya, Bang? Jadi myApp ini adalah kelas widget yang tipenya stateless, yang nanti akan dipanggil di run app. Di sini nih yang bagian ini, myApp gitu. Jadi si myApp-nya akan dijalankan di sini. Gitu. Terus apa itu stateless? Stateless itu adalah widget yang apa ya namanya ya? Nggak ada yang nggak bisa dipasang action interactability oleh user gitu loh. Misalnya kayak input atau ada teks yang ke-update setiap saat gitu, lu nggak bisa masukin ke stateless. Jadi ibaratnya kayak static gitu lah. Terus di sini kita ada override widget build context. Apa itu, Bang? Jadi ini adalah sebuah starting point atau metode untuk apa ya namanya ya? Untuk membuat sebuah view baru atau view utama gitu dari project Flutter. Makanya di sini ada build. Lalu dia butuh material app atau material app, dan ini ada settingannya seperti title itu untuk judul dari aplikasi kita. Terus ada theme, ada ini tema untuk men-setting temanya gitu. Terus di sini ada home itu gunanya untuk, udah jelas ya, untuk men-set atau men-setting homepage dari project Flutter kalian. Ini bebas sih, ini bisa mau homepage, mau halaman splash screen apa gitu bisa. Nah, setelah itu ada satu lagi nih, kelas my homepage. Dari sini kan ada homepage. Terus dia extend pakai stateful widget gitu. Apa itu stateful widget? Bedanya apa, Bang, sama stateless gitu? Bedanya, untuk stateful widget kita bisa melakukan interaksi di dalam widget tersebut, dan stateful widget membutuhkan sebuah state-nya sendiri. Jadi kita harus menggunakan state my homepage. Jadi apa namanya tuh, dia punya dua kelas gitu kalau pakai stateful widget, supaya state-nya berjalan. Karena di sini kita membuat state-nya di dalam stateful widgetnya gitu loh. Nah, di stateful widget, karena stateful itu bisa interaksi secara real time, di sini ada function default dari Flutter-nya.
yang udah di generate. Jadi ini contoh dari Flutter untuk menambahkan nomor gitu loh secara otomatis menggunakan button. Jadi setiap kita klik button, nomornya bakal bertambah di sini. Di sini kita punya underscore increment counter. Lalu di sini ada set state. Set state itu fungsinya untuk mengatur state saat ini gitu. Jadi ketika buttonnya dipencet, dia bakal manggil set state. Set state-nya bakal ngeset value dari counter gitu. Jadi ke-update secara real time. Lalu di sini ada widget build sama kayak di atas tadi. Ini fungsinya untuk kayak lupa tadi gue. Ya pokoknya kayak buat ngasih tahu si metodenya si kelasnya kalau ini udah siap buat ditampilkan render view-nya gitu. Lalu di sana ada scaffold. Scaffold itu fungsinya untuk multiple widget gitu. Kayak ada app bar lagi, ada app bar, ada bottom navbar, banyak deh. Terus ada body gitu. Nah gitu. Terus di sini kita punya sebuah widget bernama center yang fungsinya untuk menengahkan elemen di dalamnya. Ini berarti kita punya center, di dalamnya ada column. Jadi nanti column-nya ada di tengah dari view layar ponsel kalian. Di sini ada main axis alignment. Main axis alignment fungsinya untuk mengatur alignment dari items yang berada di dalam column, dan di sini kita set ke center. Lalu ada children dari column-nya, terus ada text-nya yang berisi you have pushed the button this many times. Lalu ada text yang berisi variable counter yang nantinya akan terupdate oleh button. Lalu di sini ada style, dia ngambil style dari tema default Flutter. Lalu di sini kita punya floating action button yang berasal dari scaffold gitu loh. Jadi scaffold tuh punya app bar, punya bottom navbar, dan floating action button. Terus floating action button ini fungsinya untuk apa bang? Floating action button ini fungsinya untuk menampilkan button yang berada di pojok kanan bawah atau tengah bawah atau di kiri bawah yang sticky di view kalian dan nanti bisa dipencet gitu loh. Emang iya sih bisa dipencet gitu. Jadi di sini ada ibaratnya kayak parameter-parameternya lah yang bisa diisi. Nah, jadi ada on press yang fungsinya untuk ketika dipencet akan terjadi apa. Di sini kita menggunakan fungsi yang ada di atas tadi. Terus tooltipnya ketika kita hold, nanti dia bakal muncul tulisan increment atau kita pencet sekali gitu kan. Terus ada child yang berisi icons, yang iconsnya itu ngambil icons tanda tambah gitu jadinya. Jadi ketika kita jalankan akan seperti ini. Nah ini dia setelah kita jalankan tampilan dari aplikasi default Flutter. Di sini kita seperti yang tadi gue bilang, kita punya app bar yang berisi title dari aplikasi kita. Lalu di sini ada screen yang lebar banget warna putih, yaitu column yang berisi text you have pushed the button this many times, dan sebuah angka yang tadi kita udah sebutin yang nanti bisa berubah-berubah ketika kita mencet button. Nah ini buttonnya, dia adalah floating action button.
Tadi kan gue sebutin ada stateful widget ya. Nah, stateful widget ini fungsinya seperti ini. Kalau kalian lihat, 9, 10, 11, 12. Nah, kenapa bisa update seperti itu? Karena stateful widget itu akan berjalan setiap frame. Jadi ketika ada action seperti button push, lalu misalnya input atau animation gitu, dia bakal ke update setiap frame gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk introductionnya segini dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi lebih mendalam tentang Flutter. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tapi sebelum itu gue bakal ngasih kalian tugas yang nantinya bakal kalian komen di bawah hasil tugas kalian, yaitu pertanyaannya adalah apa perbedaan stateless dan stateful widget. Kalau kalian tahu jawabannya silakan komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe juga. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.